Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isra Nur dari program studi pendidikan agama Islam semester 3. Yang mana di sini saya mau mempresentasikan tentang tugas UTS yang mana didampu oleh dosen kita Bapak Erwan Setianur. Yang tugas UTS buat membuat video dan presentasi. Jadi di sini saya mulai yaitu pengertian dari fikih kontemporer. Fikih kontemporer apa sih yang dimaksud dengan fikih kontemporer? Fikih kontemporer ialah fikih yang berarti paham, dalam bahasa Arab al-fahmu yang artinya pemahaman. Fikih itu fikih lughatan dalam bahasa. Kalau dalam bahasa istilahannya yang mana fikih itu ialah suatu pemahaman yang mendalam dari sebuah usaha yang Islam. Yang mana kita tahu dalam syair bahwasanya al-ilmu bil ahkami syar'iyyah al-amaliyah al-maktub min adillatu at-tafsiliha. Nah, di sini saya menjelaskan kontemporer. Apa sih ini maksud dengan kontemporer? Dalam KBBI itu ialah sewaktu atau semasa, pada waktu atau waktu yang sama, atau pada masa kini atau dewasa. Itu dalam bahasa KBBI. Nah, secara perincinya kontemporer ialah perubahan dari zaman ke zaman, yang mana kita ketahui fikih kontemporer bahwasanya bisa berkembang seberkembangnya dunia, sebesar itu juga pemikiran manusia, akal manusia. Ilmu yang menjelaskan tentang hukum perbuatan yang mu'alaf, yang bersifat kekinian dan eksis sampai sekarang, yang mana ilmu tentang hukum tersebut bersumber dari dalil-dalil syar'i yang terperinci. Ruang lingkup fikih kontemporer itu ada 4. Yang pertama, fikih muamalah. Yang kedua tibiyah, yang ketiga jinayah, yang keempat siyasiyah. Muamalah, yang mana kita tahu muamalah seperti kartu kredit, bank digital, yang mana kita tahu pada zaman Rasulullah nggak ada namanya kartu kredit, nggak ada. Jadi semakin berkembangnya dunia, semakin berkembang juga pemikiran manusia. Yang kedua tibiyah itu seperti operasi plastik, transplantasi organ. Nah, yang mana kita tahu sekarang bahwasanya operasi plastik katanya untuk merubah muka atau merubah yang mana gitu. Yang mana kita ketahui bahwasanya sama aja merubah ciptaan yang maha kuasa. Yang ketiga jinayah itu seperti CCTV pada pembuktian tinggi, habis itu tubuh. Yang keempat sia-sia, penjara atau pemberontak atau perempuan sebagai kepala negara, demokrasi Pancasila sebagai dasar negara. Yang mana kita ketahui bahwasanya hukum sumber dari agama Islam itu Al-Quran dan sunnah-sunnahnya. Nah, pada zaman sekarang kita ketahui siasah ini ialah yang mana kita ketahui seseorang yang mencuri pada zaman Rasulullah itu hukumnya dipotong tangannya. Sedangkan sekarang kita ketahui fikih kontemporer bahwasanya dia masuk penjara sesuai apa yang dicuri. Sekarang perempuan sebagai kepala negara, yang mana kita ketahui zaman dahulu namanya kepala negara atau satu pemimpin itu ialah pasti
dipimpin oleh seorang laki-laki, yang mana kita ketahui, yang mana dalil ar-rijalu qawwamu 'alan nisa. Nah, yang mana kita ketahui sekarang juga Pancasila sebagai dasar negara. Barang siapa yang melanggar Pancasila ditetapkannya penjara atau sebagai berikut. Yang kelima itu munakat, seperti nikah beda agama, akad nikah dengan orang yang mana kita ketahui juga. Habis itu KB, nah itu termasuk dengan munakot, itu dalam masuk fikih kontemporer. Bahwasanya pada zaman Rasulullah nikah itu termasuk harus ada walinya. Nah, sekarang itu ada yang membolehkan ketika seseorang ingin menikah, dia cuma cukup ada wali, habis itu perempuannya tidak ada, itu melewati digital gitu. Beliau tuh melewati video call atau telepon. Kenapa kita ketahui nih, kenapa bisa muncul istilah kontemporer? Kontemporer karena tadi perbuatan manusia itu akan berkembang sesuai berkembangnya pengetahuan manusia. Bertambahlah kemampuan manusia, pola pikir manusia dalam berbagai teknologi. Habis itu langkah ijtihad fikih kontemporer ada 4. Yang pertama taswib, takhib, istidrajul hukmi, fatwa. Yang pertama taswir, pemahaman secara detail, yang mana kita tahu ketika kita mencari sebuah topik, kita mencari dulu penjelasan tentang detail, secara detail pemahamannya secara terperinci apa yang mau dibahas. Yang kedua takyib, memantaskan fikih klasik dengan fikih sekarang, yang mana ketika kita mau mencari suatu permasalahan atau suatu yang mau dibahas, kita lihat dulu memantaskan yang mana ada nggak fikih klasik, fikih yang zaman dulu yang terjadi. Nah, kita libatkan di sekarang, itu ada nggak? Nah, itu takhib. Yang ketiga istidrul hukmi. Istidrul hukmi mendapatkan hukum dalil. Nah, setelah kita sudah memahami secara detail, secara terperinci, habis itu kita sudah memantaskan hukum klasik yang zaman dulu dan zaman sekarang, habis itu yang istirajul hukmi, dan kita sudah kita menempatkan gitu, mengambil hukum. Nah, hukum apa yang mau diambil? Dan terakhir itu fatwa. Nah itu para ulama, para ijtihad, para habaib, sohaib itu memantaskan hukum apa yang ditempatkan. Yang terakhir, manfaat mempelajari. Yang terakhir itu manfaat mempelajari fikih kontemporer. Apa sih manfaat dari kita mempelajari fikih kontemporer? Yang pertama itu untuk mengetahui kepastian hukum terhadap perbuatan manusia yang telah berkembang gitu. Yang kedua, untuk memberikan kemudahan bagi orang-orang mu'alaf untuk menjalani hukum era kontemporer. Ini memantaskan pada zaman dahulu sama sekarang. Yang ketiga, untuk membuktikan bahwasanya hukum Islam relevan pada setiap situasi, kondisi sampai sekarang. Jadi ini manfaat kita mempelajari fikih kontemporer. Kesimpulannya, fikih kontemporer ini adalah hukum-hukum yang baru-baru bermunculan, atau bukan perubahan tapi pemikiran, suatu akal pikiran manusia yang mana berkembangnya suatu kemajuan, berkembangnya dunia, berkembang juga pola pemikiran, akal-akal manusia dalam teknologi, sehingga mempermudah umat agama Islam menjadi uswatun hasanah
mendapat ridho ilahi. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.